dan nanti di tanggal 21 Januari kita akan melaksanakan sholat sunnah malam terakhir bulan Rajab. Tentunya kita mempersiapkan diri kita untuk amalia tahunan yang berikutnya, yaitu pelaksanaan sholat khair, sholat pertengahan bulan Sya'ban yang jumlahnya 100 rakaat, 50 salam, dengan membaca 1000 surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, inilah berkahan yang kita dapatkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban atas bimbingan guru kita, sehingga kita semua setiap tahun dipastikan untuk mendapatkan keberkahan ini. Alhamdulillah. Amin. Ya, amin. Jamaah hadirin sekalian, Abah pada kitab Fadhailus Zuhur di bulan Rajab mengutip perkataan Abu Bakar bin Tahir. Dikatakan bahwa ar-ridho ikhrajul karahiyah minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farahun wa sururun. Ridho adalah menghilangkan rasa kebencian dari hati sehingga di dalamnya tidak ada perasaan apapun selain rasa senang dan bahagia. Perasaan yang selalu senang dan bahagia ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah ridho. Dan ridho ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah mendapatkan talqin zikir dari guru mursyid. Karena manusia itu diberikan pilihan, bisa saja memilih kebalikannya, menjadi orang yang ikhrajul farahun wa sururun minal qalbi hatta la yakuna fihi illal karahiyah. Itu kebalikannya, yaitu keluar perasaan senang dan bahagia dari hatinya, sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya kecuali rasa benci. Itu orang yang dari itu. Orang yang belum ditalkin berpotensi untuk menjadi orang yang tidak ridho, dan berpotensi untuk menjadi orang yang selalu benci kepada apapun. Hatinya selalu gelisah, tidak suka melihat orang senang. Bahasanya Abu Yahya Soleh itu bilang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau melihat orang senang, tangganya senang, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Kalau melihat tetangganya susah, melihat tetangganya gelisah, hatinya malah senang. Inilah orang yang hatinya tidak ridho. Nah, kita tentunya bersyukur sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, diberikan kesempatan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana sikap yang ridho, mana sifat yang tidak ridho. Karena manusia itu bisa berpotensi menjadi orang yang baik, bahkan kebaikannya bisa dikatakan melebihi malaikat, bisa berpotensi menjadi orang yang baik, orang yang buruk, dan berpotensi keburukannya itu melebihi binatang. Ya. Dalam kitab Muqashafatul Qulub, Imam Ghazali mengatakan, Innallaha ta'ala khalaqal khalqa ala salasati durub. Khalaqal malaikah wa raqiba fihimul aqlu walam yarqabu fihimus syahawat. Wa khalaqal bahaim wa raqiba fihas syahawat walam yarqabu fihal aqlu. Wa khalaqa ibnu Adam wa raqiba fihil aqlu was syahawat. Faman golibatis syahawatuhu aqluhu fal bahaim khairum minhu. Waman goliba aqluhu syahwatuhu fahuwa khairum minal malaika. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, telah menciptakan
makhluk ini, makhluk hidup ini atas 3 bagian. Yang pertama, khalaqal malaikah. Allah menciptakan para malaikat. Apa itu malaikat? Waraqiba fihimul aqlu walam yarkabu fihimus syahwat. Malaikat itu diberikan akal, tapi tidak diberikan syahwat. Tidak diberikan hawa nafsu. Hanya pikiran saja. Tidak berbuat dosa, hanya berbuat baik saja. Hanya mengikuti perintah Allah. Malaikat yang diperintahkan mencabut nyawa, dia hanya kerjanya mencabut nyawa. Malaikat yang diperintahkan meniup sangkakala sampai sekarang. Kalau belum ditentukan waktunya, kalau belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, tidak meniup sangkakala, tidak melakukan kegiatan yang lain. Jadi malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan syahwat. Yang kedua, wa khalaqal bahaim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang. Apa yang dikatakan binatang itu? Wa raqiba fiha syahawat. Binatang itu diberikan padanya itu syahwat, hawa nafsu, keinginan-keinginan. Walam yarkabu fihal aqlu. Tapi tidak diberikan akal. Jadi hewan itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Nggak pernah punya pikiran, kalau mau makan nggak pernah berpikir ini makanan ada yang punya atau enggak. Kalau dimakan yang punyanya marah atau tidak. Malaikat itu tidak berpikir begitu. Malaikat hanya berpikir yang penting perutnya kenyang, yang penting hawa nafsunya terpenuhi. Kemudian yang ketiga dikatakan wa khalaqa ibnu Adam, dan Allah menciptakan anak-anak Adam. Wa raqiba fihil aqlu wasyahawat. Ya. Anak Adam ini, manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan hawa nafsu. Jadi kalau malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu, hewan hanya diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal, tapi manusia diberikan akal dan hawa nafsu. Artinya manusia diberikan pilihan. Silakan untuk lebih mengutamakan akalnya atau lebih mendahulukan atau lebih menggunakan syahwatnya ketimbang akalnya. Selanjutnya dikatakan oleh Imam Ghazali, faman ghalabat syahwatuhu aqluhu fal bahaim khairum minhu. Barang siapa yang hawa nafsunya lebih menguasai, lebih mempengaruhi dirinya daripada akalnya, atau istilahnya akalnya itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Akalnya tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Akalnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dikatakan fal bahaim khairum minhu. Maka binatang lebih baik dari dia, dari dirinya. Jadi manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya untuk menguasai hawa nafsunya dikatakan lebih buruk dari binatang, atau binatang lebih baik daripada manusia itu sendiri. Wa man ghalaba aqluhu syahwatuhu, dan siapa yang akalnya bisa menguasai hawa nafsunya, akalnya bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dikatakan bahwa khairum minal malaika. Maka dikatakan bahwa dia itu bisa lebih baik dari malaikat. Inilah keutamaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan. Sebagaimana yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu ya, dalam sebaik-baik ciptaan. Ya. Baik yang ciptaannya mana? Yaitu kita diberi kesempatan untuk memilih menjadi baik atau menjadi buruk. Menjadi hatinya yang selalu senang, selalu gembira kepada siapapun, kepada apapun, kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau memilih menjadi hati yang selalu benci saja. Hatinya selalu tidak suka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dari yang tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa manusia bisa saja lebih buruk dari binatang dalam
Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa saja yang masuk neraka? Ya, kelompok jin dan manusia yang mana saja yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, tidak digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Walahum azanu la yasma'una biha. Dan mereka diberikan telinga, tidak digunakan untuk mendengar sesuatu yang baik, tidak digunakan untuk mendengar kalimat-kalimat Allah, tidak digunakan untuk mendengar kalimat-kalimat tauhid. Apa selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak. Kal an'am balhum adol. Bahkan bisa lebih buruk lagi. Bahkan bila bisa lebih sesat lagi. Siapa itu mereka yang bisa lebih buruk, lebih sesat dari binatang? Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang hatinya lupa. Mereka yang tidak mau ingat kepada Allah. Mereka yang tidak berzikir kepada Allah. Mereka yang hanya berzikir kepada Allah, tapi hanya sedikit zikirnya. Ya, inilah. Jadi, untuk bisa menjadikan hati itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadikan mata kita gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bisa telinga ini kita gunakan untuk mendengar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yaitu apa? Dengan jalan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Jadi orang yang sudah ditalkin itu saya katakan berpotensi, mempunyai potensi untuk hatinya selalu gembira, selalu senang, selalu cinta, selalu ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mensyukuri nikmat kita menjadi ciptaan yang baik ini, salah satunya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan sesungguhnya ya, anak Adam itu walaqad karamna bani Adam, dan sungguh walaqad, dan sungguh pasti sudah aku muliakan anak-anak Adam. Ya. Kita dijadikan ciptaan yang mulia, makhluk yang mulia, diberikan kesempurnaan fisik. Manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang seimbang, rapi dan superior dibandingkan makhluk lain. Mampu berdiri tegak, mampu berkreasi menggunakan akalnya. Ya. Kelebihan fisik atau akal jiwa, kita diberikan akal untuk berpikir, diberikan perasaan dan kemampuan beragama dan membedakan mana baik dan mana yang buruk. Dan satu lagi, rasa syukur kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di bumi. Sampai malaikat iri ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka ala tasjuda iz amartuka. Apa yang menghalangi untuk bersujud kepada Adam? Malaikat ditanya. Iblis ditanya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih baik dari mereka. Saya diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah.
Masa manusia yang jadi khalifah bukan saya yang sudah ribuan tahun, ratusan ribu tahun mengabdi kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Iblis protes, nggak terima, nggak mau sujud kepada Adam. Itulah pada saat itu manusia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Karena Nabi Adam diberikan akal sehingga bisa memilih, bisa mengendalikan syahwatnya, bisa mengatur hawa nafsunya, bisa mengatur kehidupannya, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan sudah dipilih, sudah diciptakan menjadi sebaik-baik ciptakan, sebaik-baik manusia. Manusia, ya, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Kita ditalkinkan kalimat takwa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ini kata Rasul. Sambil menunjuk dadanya. Takwa itu di sini, yaitu apa itu ya kalimat zikir hobi. Ditanamkan zikir hobi, itulah kalimat takwa. Ditanamkan kalimat la ilaha illallah, kita sudah ditanamkan kalimat takwa. Jadi bagi ikhwan, bersyukur setinggi langit, sedalam lautan, seluas samudra. Sudah diciptakan menjadi manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang baik, dan dijadikan manusia yang sudah mendapatkan talqin zikir dan tentunya menjadi manusia yang bertakwa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Semoga senantiasa diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.